Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Reza Faris Syakir, nomor 5044 dari Universitas Diponegoro. Di sini saya akan membahas tentang UAS Mekanika Rekayasa 3. Jadi di sini ada soal sebagai berikut soalnya. Lalu kita disuruh untuk hitung dan gambarkan bidang D, M, dan N dengan metode cross. Yang pertama itu kita harus menentukan koefisien faktor distribusinya. Nah, yang pertama kita mulai dari bohol B. Di sini kita akan mencari keakuan BA. Rumusnya yaitu 4EI per 3 sehingga dapat 1,333. Lalu kekakuan BC rumusnya 4EI per 5,4. Ini 3,5,4 itu didapat dari panjang batangnya sendiri. Jadi kayak kalau AB panjang batangnya itu 3. Terus yang BC itu panjang batangnya 5,4. Terus untuk FD itu faktor distribusi BA-nya berarti dapat 1,333 dibagi 1,333 tambah 0,741 dapat 0,643. Terus faktor distribusi BC-nya dapat 0,357. Untuk yang selanjutnya dari buhul C. Buhul C itu ada kekakuan CB, kekakuan CD. Nah, di sini kekakuan CD itu rumusnya 3EI per L karena panjang batang CD-nya itu kan 3,4. Jadi L-nya 3,4. Di sini 3EI itu karena eh, batang CD itu si D-nya itu roll. Jadi dari ke roll itu dapat harus pakai 3EI. Didapat 0,882 EI. Di sini faktor distribusi CB-nya dapat 0,457, lalu faktor distribusi, sorry ini tipe harusnya CD ya, dapat 0,543. Lalu di sini selanjutnya adalah menentukan momen primer. Di sini terdapat batang AB. Di batang AB ini ada sebuah gaya di titik E sebesar 34 kN. Untuk menghitung momen AB berarti min P1 kali B kuadrat kali A per L kuadrat. B kuadratnya itu adalah jarak dari E ke B, yaitu 2. Sementara A-nya adalah jarak dari A ke E. Didapat negatif 15,111 ton meter. Lalu untuk momen BA-nya dilakukan dengan cara yang sama dibalik. Jadi yang A kuadrat itu yang 1, lalu B-nya adalah 2. Dapat 7,556 ton meter. Untuk langkah selanjutnya ada di batang BC. Untuk batang BC itu ada sebuah balok beban merata, beban merata, terus ada gaya juga di antara beban merata itu sebesar 20 Newton. Uh, di sini rumusnya untuk MBC adalah min P2 dikali B kuadrat kali A per L kuadrat dikurangin Q1 kali L kuadrat per 12. Didapat hasilnya negatif 21,478 ton meter. Lalu ada MCB-nya adalah P2 dikali A kuadrat kali B per L kuadrat tambah Q1 kali L kuadrat per 12. Didapat hasilnya 28,007 ton meter. Lalu di batang CD, di sini ada MCD. MCD itu rumusnya negatif Q2 dikali L kuadrat per 8. Hasilnya negatif 26,01 ton meter. Lalu untuk MDC-nya adalah negatif MBC, jadi kebalikan hasil negatifnya doang. Dapat 26,01 ton meter. Lalu untuk tabel cross, di sini sedikit rumit sebenarnya karena jadi kita tadi kan udah dapat momennya itu, momen primernya itu. Sorry, dapat momen primernya tadi. Nah, si momen primer ini dimasukin ke siklus 1 semuanya. Lalu untuk dapat hasil bawahnya yang di sini ini kan si siklus 1 nih, siklus 1.
di batang AB. Contoh AB MAB. Di batang A, jadi momen yang ada di tiap batang dikalikan dengan faktor distribusinya. Negatif 15 ke 111 dikali 0. Dapat hasil 0. Lalu ini ada 7,556 ditambah negatif 21,478 dikali 0,643 faktor distribusinya dikali min 1. Jadi harus dikali min 1. Lalu didapat hasilnya ini, 8,952. Dan seterusnya ke sini. Terus, kalau untuk mendapatkan yang angka di siklusnya ini, kita melakukan silang. Contoh ini 8,952 dibagi 2. Itu untuk ditaruh di sini. Lalu ini 0 bagi 2, hasilnya taruh sini. 4,97 bagi 2 dapat 0,485. Lalu ini negatif 0,913 bagi 2 dapat negatif 0,456. Terusnya sampai ke bawah. Syaratnya untuk mengecek syaratnya sampai 0, 0, 0. Jadi semuanya nggak ada sisa. Lalu untuk ngecek kita udah benar atau belum, bisa kita cek di sini. Jadi BA sama BC itu harus berlawanan. Jadi misal BA-nya positif, berarti BE-nya negatif, tapi harus dengan angka yang sama. Lalu CB dan CD juga seperti itu. Jadi CB-nya positif, CD-nya negatif, tapi dengan angka yang sama ini. Negatif 34,81. Lalu untuk di DC sendiri itu harus angka akhirnya itu 0. Langkah selanjutnya adalah menghitung reaksi tumpuan. Untuk menghitung reaksi tumpuan, kita langkah pertama ada di batang AB. Batang AB berarti sigma MB sama dengan 0. Lalu seperti biasa kita kalikan di sini ada RAV kali 3. Lalu dikurangin MAB karena MAB ke bawah. Negatif. Lalu dikurangin P1 kali 2. Ini kan jaraknya 2 dari P1. Lalu ditambah MPa. Hasilnya 21,47 ton. Lalu ada sigma MA sama dengan 0. Berarti di sini kan RBV dikali 3. Harusnya ini negatif RBV, maaf ya. Negatif RBV dikali 3. Lalu ada negatif MAB juga, karena kan berlawanan. Lalu ada P1 kali 1, jaraknya hanya 1. Lalu ada MBA ditambah MBA. Hasilnya 12,53. Lalu untuk ngeceknya sigma KV sama dengan 0. RAV tambah RBV min P1 harus sama dengan 0. Ya sudah terbukti sama dengan 0. Untuk batang BC, kita ulang sigma MC sama dengan 0. Dari RBV ke titik C itu kan jaraknya 5,4. Lalu dikurangin MBC, dikurangin Q1 dikali 2,7. Nah, Q1-nya sendiri ini dari 5 dikali jarak totalnya 5,4. Dapat 27. Jaraknya yaitu dari titik tengahnya. 5,4 bagi 2, 2,7. Karena beban merata ya. Lalu ada P2-nya itu 20, jaraknya 2. Jadi 20 kali 2, lalu ada MCB. Hasilnya dapat RBV 17,238. Lalu sigma MB sama dengan 0. Berarti negatif RCV dikali jarak 5,4 dikurangin MBC ditambah Q1 kali 2,7 karena bebannya itu di tengah-tengahnya, titik tumpunya. Ditambah P2 kali 3,4 karena jaraknya 3,4. Lalu tambah MCB, hasilnya 29,762. Lalu sama seperti batang sebelumnya, kita gunakan sigma KV sama dengan 0 untuk ngecek. Lalu dapat RBV tambah RCV dikurangin P2 ditambah Q1 sama dengan 0. Sudah dicek hasilnya 0. Lalu untuk batang CD gunakan sigma MD sama dengan 0. RCV dikali 3,4 karena jarak 3,4 dikurangin MCD karena ada MCD di sini. Lalu dikurangin Q2 dikali 1,7. Q2-nya itu dapat 61,2 didapat dari 18 kali 3,4. 1,7-nya didapat dari 3,4 bagi 2 karena ini kan beban merata. Jadi harus ada di tengah-tengahnya gitu titik tumpunya. Beban merata berbentuk persegi panjang. Lalu dapat hasilnya 40,836. Untuk sigma MC sama dengan 0-nya digunakan negatif RDV dikali 3,4 jaraknya dikurangin MCD ditambah Q2 dikali 1,7 dapatnya 20,364. Untuk ngeceknya kita gunakan sigma HV sama dengan 0. Berarti RCV tambah RDV kurangin Q2. Itu harus hasilnya sama dengan 0.
Terus untuk rekapnya kita dapat seperti ini. Di RAV kita dapat 21,47, lalu RBV-nya ditambahkan hasil yang tadi itu kan ada 2, dapat 29,768. Untuk RCV-nya juga ada 2, dapat 70,598, lalu RDV-nya adalah 20,364. Selanjutnya itu menghitung gaya lintang atau bidang D. Di sini ada batang AB dulu, dimulai dari DA kiri, sebelah kiri tidak ada gaya jadi 0 ton. Lalu mulai ke kanan ada RAV di sini, jadi dapat 21,47. 21,47 sesuai yang tadi ada di RAV-nya di sini ya. Lalu ada DE kiri, berarti sebelah sini sebelum ada P1 sama aja kayak yang DA kanan tadi, dapat 21,47. Lalu ada DE kanan, yaitu berarti DE kiri ditambah dikurangi P1, dapat negatif 12,53. DB kiri berarti sama dengan DE kanan, yaitu negatif 12,53. Lalu ada DB kanan, berarti DB kiri ditambah RBV, dapat 17,238. Untuk batang BC-nya ada DF kiri, yaitu DB kanan dikurangi Q1, dapat 0,238 ton. Lalu ada DF kanan, berarti DF kiri dikurangi P2, dapat negatif 19,762. Lalu ada DC kiri, yaitu DF kanan dikurangi Q2, yaitu negatif 29,762 ton. DC kanan sama dengan DC kiri, nah dikurangi RCV. Sorry, ini harusnya ditambah ya, karena kan RCV hasilnya tadi positif. Berarti negatif 29,762 ditambah 70,598, hasilnya 40,836 ton. Lalu untuk batang CD-nya ada di D kiri, sama dengan DC kanan dikurangin Q3, dengan Q3 itu di 61,2 dapat totalnya. Hasilnya adalah negatif 20,364. Lalu ada DD kanan yaitu DD kiri ditambah RDV, hasilnya 6 ton. Untuk gaya lintang itu memang hasilnya harus di akhirnya itu adalah 0 ton ya. Untuk menghitung momennya di sini ada batang AB dulu yang pertama. Batang AB itu di sini ada MA. MA-nya itu negatif 11,396. Itu didapat dari tabel yang tadi. Mana ya? Ini. DM ujungnya itu kan negatif 11,396. Jadi kita masukkan negatif 11,396. Lalu untuk ME-nya yaitu MA ditambah RAV kali 1, karena RAV itu jaraknya cuma 1 ke ME. Dapat 10,074 ton meter. Lalu untuk MB-nya adalah MA ditambah RAV dikali 3 min P1 kali 2. Hasilnya ada negatif 14,986. Kalau kalian kurang yakin, mau ngecek dulu, bisa ke tabel yang tadi. Untuk MB hasilnya pasti sama. Negatif 14,986 di sini. Ya sama. Lalu untuk batang BC-nya ada DFQ, sorry. Untuk batang BC-nya itu di sini beban merata. Jadi kita hitung satu-satu. Pertama itu kan nyari MX-nya dulu. MX-nya adalah MB ditambah RBV kali X kurangin X kali setengah X. Nah, MB-nya itu tadi dapat negatif 14,986. Lalu RBV-nya adalah 17,238 dikali X, jadi 17,238 X. Negatif dikurangin. Nah, QX-nya ini kita dapat dari 5. Q dikali jaraknya itu adalah X, jadi 5X. 5X dikali setengah X adalah 2,5 X kuadrat. Lalu rumus yang tadi kita masukkan. Untuk setiap titik contoh di MX0 ini kan titiknya X ada 0. Jadi dapat negatif 14,986. Lalu di titik MX1 titiknya 1, jaraknya 1. Dapat negatif 0,248 meter. Lalu untuk yang MX2 jaraknya berarti 2, dapat 9,49 meter. Untuk yang MX3 titiknya jaraknya 3, jadi 14,228 meter. MX3,4 jaraknya 4, dapat 14,723 meter. Untuk MF kita ini karena beban terpusat, jadi langsung aja di MB ditambah RBV dikali jaraknya 3,4 ke titik F dikurangin Q1 dikali 1,7. Nah, Q1-nya itu kan 5. Jaraknya, Q1 kecilnya itu kan 5. Terus dikali 3,4 jaraknya, jadi 17.
Nah, terus 3,4 bagi 2 kan 1,7 karena beban merata, terus bikin pusatnya 1,7, berarti jaraknya 1,7. Dapat hasilnya 14,723. Lalu selanjutnya masih di batang BC, untuk yang di sebelah kanan F ini, kan itu masih ada beban merata. Kita gunakan rumusnya MX sama dengan MB ditambah RBV dikali ini harusnya 3,4, maaf ya. 3,4 ditambah X dikurangin Q1 dikali 1,7 tambah X dikurangin P2 dikali X dikurangin QX kali setengah X. Lalu nanti rumusnya itu setelah dihitung dapat 14,723 minus 19,762 X kurangan 2,5 X kuadrat. Kita masukkan di tiap titik, nanti dapat di titik 0, di jarak yang ke 0 itu 14,723 meter. Lalu di jarak yang pertama 1 itu negatif 7,539 meter. Lalu di MX2 dapat negatif 34,801 meter. Lalu kita masukkan ke MC. MC itu kan rumusnya itu MB ditambah RBV dikali 5,4 dikurangin Q1 dikali 3,7 dikurangin Q2 kali 1 dikurangin P2 kali 2. Dapat negatif 34,801. Oh ya, kalau kalian bingung, MB itu kan didapat dari yang tadi ini, di sini, MB. Lalu kita masukkan RBV, tapi RBV itu bukan RBV total. Yang dimasukkan itu hanya RBV yang ada di sebelah kanannya saja, 17,238. Nanti untuk yang kecil juga sama, yang dimasukkan hanya 40,836 saja. Nah, ini batang CD. Ya, karena ini beban merata lagi, kita buat rumusnya untuk beban merata lagi. MX sama dengan MC tambah RCV dikali X kurangin QX kali setengah X. Dapat rumusnya negatif 34,801 tambah 40,836 X min 9X kuadrat. Lalu untuk jarak yang pertama itu yang di 0, dapat negatif 34,801 TM. Lalu untuk MX1-nya dapat negatif 2,965 ton meter. Untuk MX2-nya dapat 10,871 ton meter. MX3 dapat 6,707 ton meter. Lalu yang di MX3,4 dapat 0. Lalu kita coba untuk MD, sama dengan MC tambah RCV kali 3,4 dikurangin Q3 kali 1,7 didapat 0 ton meter juga, berarti sudah benar. Lalu untuk gambar bidang D-nya ini saya menggunakan skala jaraknya 1:1. Tapi untuk skala gayanya 1:10. Nah, di sini itu jadi kalau yang bidang D itu yang di atas itu bernilai positif. Jadi diarsirnya ke arah atas ada 21,47 lalu turun ke negatif 12,53 di bawah. Naik lagi ke atas 17,238 lalu ke 0,238 turun lagi ke negatif 19,762 ton, lalu turun lagi ke negatif 29,762 ton, lalu naik ke negatif 4, lalu naik ke 40,836 ton, lalu turun lagi ke negatif 20,364 ton untuk bidang D. Lalu akhirnya adalah 0 ton. Sementara untuk bidang M, di sini kebalikannya. Jadi yang di atas itu bernilai negatif, sementara yang di bawah itu bernilai positif. Untuk yang pertama kan ada negatif 11 tuh dibukanya di negatif 11,396 di MA. Lalu ke ME, di sini ada 10,074. Di sini titiknya. Lalu ada ke B, di titik B itu negatif 14,986. Nah, di sini masih berupa garis lurus karena bukan merata. Lalu ada nah ini udah mulai masuk ke beban merata di daerah sini, ke batang BC ini. Jadi garisnya agak lengkung gitu, agak lurus untuk beban merata. Jadi ada dari negatif 14,986 ke negatif 0,248 ke 9,49 lalu ke 14,228 ke 14,723 lalu ke negatif 7,359 ton meter lalu ke negatif 34,801 ton meter ke negatif 2,965 ton meter lalu ke 10,871 lalu ke 6,707 lalu berakhir di angka 0.
Mungkin sekian dari saya, ini yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk soal ini, sebenarnya kan perintahnya itu untuk mencari bidang DM dan N dengan metode cross. Tapi di sini ini tidak ada gaya normal karena nggak ada RH-nya, RH-nya itu langsung nol. Jadi nggak ada gaya yang bergerak secara horizontal. Semuanya ke arah vertikal. Jadi untuk bidang D dan M itu dapat dicari. Sementara untuk bidang normal, gaya normal, itu tidak ada bernilai nol. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.